Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama gue Sandi dan teman saya. Yang saya Malik Turuk Maktu. Oke ya kan. Kita berada di podcastnya Baraya Orang Sunda. Yuk ngobrol, kumaha barudak? Aduh, mengganggu ya kan suara mobil-mobil di luar Well anjir. bang, nggak apa-apa. Oke, buat King Malik ya kan sebelum kesini Anda izin dulu katanya ya. Iya, saya izin dulu ke ibu saya, soalnya dia nanya juga tadi, kenapa saya pakai kemeja, pakai celana jeans. Saya bilang, saya mau ke tempat podcast. Iya, Saya, seperhatian itu ya ibu Anda. iya, iya, dia sangat bangga sekali saya ikut podcast. Hmm. Amazing sekali. Menurut menurut Anda sendiri nih ya di podcast Baraya Orang Sunda ini gimana nih? Hmm, kalau menurut saya bingung, belum bisa berkata-kata. Saya masih merasa tidak, apa namanya, tidak menyangka saya ada di posisi ini. Sama saya juga ya kan, apalagi saya host-host magang ya kan, yang belum pernah sebenarnya kayak gini. Ini memberanikan diri ya kan, jadi jangan takutlah untuk gagal. Gak apa-apa garing ya kan, yang penting mencoba. Saya berasa mimpi duduk di sini. Semalam mimpi apa Anda? Nggak tahu, pokoknya gelap banget bang. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi ya kan dengan kedatangan narasumber yang cukup kita kenal ya, ada Abang Yuda dan Kakak Stinky ya kan, atau Jahat. Ini kenapa Tanpa berlama-lama. Kenapa apa? Gimana? bisa dikasih nama jahat gitu? Kira-kira menurut Gak bangsa. tahu. Ya, kita nanti bongkar-bongkar aja ya kan sejahat apa sih gitu ya kan sampai-sampai namanya itu berubah jadi jahat gitu. Eh, Oke, Malik tanpa lama-lama lagi ya kan ini waktunya udah sedikit agak malam ya. Kita langsung bertanya aja ya. Pertama-tama kita mungkin tanya kabar dulu ya. Buat Bang Yuda gimana kabarnya hari ini ya kan? Hari ini alhamdulillah lumayan baik ya. Iya, alhamdulillah. Tinggi sendiri gimana hari ini? Alhamdulillah saya sangat baik. Sangat baik, asik sekali ya kan. Amazing Sepertinya sekali. Kak setinggi ini agak-agak kurang semangat ya. Ayo suara antus sih. Langsung aja ya Malik, pertanyaan pertama gitu ya untuk kedua narsum kita nih. Karena kita di sini juga mungkin ada beberapa yang belum tahu siapa kalian ya kan. Kasih tahu ke kita dong kalian ini siapa dan apa peran kalian dalam Family Baraya ini. Oke, saya duluan mungkin ya. Iya. Kalau untuk perkenalan mungkin udah pada kenal kali ya, karena bisa dibaca Iya. juga kalau untuk di nama tuh Yuda. Dan kalau posisi di family ini kebetulan sebagai pengurus ya atau admin, itu biasanya kayak ngumpulin teman-teman buat ikutan event, dibantu dengan teman saya gitu kan, rekan saya, admin juga, ataupun bisa gantian jambakan untuk call up kayak gitu kalau saya sendiri. Untuk Kak Stinggi sendiri gimana nih? Kalau saya di sini hanya sebatas member dan saya pun baru bergabung di sini baru beberapa minggu gitu. Oke. Pertanyaan kedua untuk kalian nih. Kira-kira menurut kalian bagaimana sih pendapat kalian selama mengikuti Family Baraya ini? Dan apa aja yang udah kalian dapat dari adanya Family Baraya ini? Dari segi kebersamaan atau dari hal-hal lain? Begitu. Hmm, kalau yang didapat pastinya banyak banget lah gitu kan. Karena mau gimana pun namanya aja udah family gitu kan, keluarga. Ya otomatis bukan hanya kebersamaan gitu kan.
pengalaman-pengalaman, berbagi cerita, saling motivasi sama member ataupun pengguna lain gitu kan di Hago ini. Ya salah satunya sih poin pentingnya sih tentang keluarga gitu kan. Karena mau gimana pun juga, meskipun konsepnya halu, kekeluargaan itu emang nggak memandang apapun gitu. Itu sih poin pentingnya Iya, kekeluargaan. mantap. Walaupun ini sebatas hago ya kan, tapi kita berasa diri ya kan. Nah, bener banget. Kekeluargaannya berasa banget. Itu sih yang kalau menurutku poin pentingnya. Iya, Kalau untuk buat Kak Mbak Tinggi Tinggi, sendiri gimana? Menurut saya sih, saya berada di family ini membuat saya semakin dapat wawasan lebih luas, semakin dekat dengan teman-teman. Banyak juga yang saya dapat pelajari di family ini ya, dari sifat, karakter manusia gitu kan. Bisa lebih gimana ya, bisa membuat saya lebih banyak berbicara, berkomunikasi gitu. Saya suka Bucinnya dengan dapat keluarga ya? family ini. Oh, Kalau untuk urusan bucin menurut saya sih nantilah urusan belakangan gitu. Yang penting kita have fun sesama satu family gitu. begitu. Untuk Bang Yuda banget nih ya, pertanyaan untuk Bang Yuda banget. Kesulitan apa sih yang Bang Yuda alamin selama menjadi pengurus Baraya gitu kan sejauh ini? Kalau kesulitan mungkin ini kali ya, yang aku rasain kesulitan tuh ketika ada member baru, terus posisi aku gak on. Jadi pas member baru masuk tuh mau ngajak ngobrol, kayak kaku aja gitu kan. Karena jujur orangnya aku tuh yang susah gitu buat ngebuka obrolan. Tapi kalau misalkan pas masuk akunya ada gitu kan langsung ngobrol, alhamdulillah sih nggak terlalu sulit gitu. Berkomunikasi dengan Jadi member harus baru dibuka sih. dulu. Iya, gitu Iya, harus jadi ada harus pembukaan obrolan dulu gitu baru enak kesananya. Hmm. Iya sih, terkadang kita tuh harus membuka ruang obrolan buat mereka untuk berbicara. Terkadang mereka juga malu untuk ngomong sama kita juga malu untuk ngomong sama dia gitu ya kan. Iya, ujung-ujungnya kan pada malu gitu kan. Ya untungnya nggak malu-maluin sih gitu kan. Ya itu sih yang harus dijaga ya kan. Yang penting nggak malu-maluin gitu. Nah, bener itu. pertanyaan dari aku nih buat Bang Stinky. Bagaimana sih cerita lo sampai bisa masuk Baraya Orang Sunda? Terus kira-kira sejauh ini ada nggak sih yang bikin Anda tertarik secara perasaan? Bentar. Ini lebih enak abang apa gimana ya manggilnya gitu? I don't know. Ikut sesuka hati kalian aja. Senyamannya kalian memanggil saya itu apa. Oke. Awal Silakan mula dijawab. saya masuk di sini itu jujur karena adanya nomor 4 dan saya baru tahu kalau ternyata Abah ini berteman dengan teman saya. Ada seseorang. Nah, di situ saya mulai tertarik tuh untuk bergabung karena beberapa teman saya ada yang masuk sini. Jadi mungkin bisa berkumpul lagi dengan family lama gitu, dengan keluarga lama. Itu yang membuat saya lebih yakin untuk masuk sini dan gabung ke sini gitu. Jadi bisa bercerita cerita lama gitu. Kayak dipancing jadinya ya. Iya, benar Ya, sekali. kalau untuk tentang perasaan, Kalau untuk tentang perasaan, bolehkah saya jujur atau bicara seadanya? Iya, itu terserah ya Anda bebas. kayaknya. Nyamannya Anda Oke. aja. Kalau untuk perasaannya jujur, awalnya sih nggak ada yang saya ini ya. Cuman ketika saya berbicara lagi, berkomunikasi lagi dengan nomor 4, saya ada rasa tertarik di waktu itu. Gitu. Berarti sekarang mah udah nggak ada ya. Hanya sekedar tertarik.
Iya. Alhamdulillah udah nggak ada. Tertarik. Karena saya Bercanda, sudah bercanda. mendapatkan dambaan hati di luar sana gitu. Wih, Jadi bukan. Tertarik karena apa nih? tertariknya karena yang pasti Abah ini menurut saya lebih dewasa lah ya di antara kita ini kan yang pasti dia lebih dewasa gitu ya, pasti Iya. kalian juga tahu lah ya kan gitu. Hmm. Tapi bukan karena umurnya yang lebih tua kan? Gimana? Oh enggak, pengalaman dewasa itu tidak diukur dari umur. Wih, sedewasa itu kah? Dan sekarang mungkin ke lebih yang real aja ya kan. Pencapaian apa sih gitu ya kan yang kalian dapatkan, yang kalian inginkan, yang kalian raih sudah tercapai atau belum tercapai saat ini gitu. Dari tadi aku duluan. Kayaknya Kak Tingki duluan deh. Iya. Biar adil lah gitu kan, gantian. Oke, boleh. Oke. Keinginan apa yang belum tercapai dan ingin dicapai gitu, dan yang sudah tercapai gitu ya. Enggak. Jadi pencapaian apa dalam hidup ini yang kalian raih sudah tercapai atau belum tercapai sampai saat ini? Oh, kalau pencapaian jujur saya belum mendapatkan apapun yang saya ingin capai gitu, tapi saya sedang berusaha mencapai apa yang saya inginkan gitu. Oh, begitu ya. Untuk Abah sendiri gimana tuh? Kalau pencapaian yang udah didapat, mungkin salah satunya tuh pekerjaan yang sesuai dengan hobi ya. Karena jujur aja aku lebih hobinya itu kayak di gadget atau di teknologi lah. Dan kebetulan di segi pekerjaan pun mendukung itu gitu kan. Jadi dalam kerja tuh lebih enjoy. Nah, kalau yang belum tercapai mungkin dari segi usaha ya. Karena dari dulu tuh pengen punya sampingan, punya usaha sendiri sih. Itu sih yang belum sampai sekarang tercapai. Iya. Begitu sulit sekarang ya kan nyari kerja itu. Iya, Sekolah yang tinggi aja belum tentu bisa gitu. Iya benar. Gampang-gampang sulit memang. Gampang-gampang sulit memang. Kadang ada yang ya dibilang keberuntungan bisa gitu. Apalagi di ini ya, di pasca kemarin kita ada apa namanya tuh wabah mendunia gitu. Jadi buat usaha emang sedikit lebih sulit lah kayak gitu. Seperti itu ya kan. Oke, boleh nggak sih berbagi pengalaman sedikit tentang hal terpahit dalam hidup yang pernah kalian lalui dalam berbagai macam cara kalian menghadapinya? Semoga bisa menjadi pelajaran juga bagi kita semuanya yang lagi dengerin podcast ini. Oke, Kak Tingki mungkin mau duluan. Mungkin saya boleh jawab lebih dulu. Oke, boleh. Siap. Kalau untuk hal terpahit yang pernah saya alami itu berada di negeri orang, merantau sendirian tanpa keluarga, dan merasakan kesusahan, kesengsaraan, pahitnya hidup itu seperti apa. Disitulah titik terendah saya, jauh dari keluarga, ya kan, hidup sendiri, nggak ada siapa yang nolong, kita sakit kita sendiri gitu. Jadi menurut saya intinya kita harus tetap berjuang, harus tetap mandiri, harus tetap kuat apapun keadaannya, harus tetap nekat itu. Nah, Kalau begini. kita nekat di negeri manapun, pasti mau dimanapun itu pasti kalian bisa. Itu kalau menurut saya, karena saya mengalami gitu. Iya. Oke. Nah, yang begitu-begitu ya kan, yang terlihat baik secara fisik ya kan, terbunuh secara mental, dihakimi ekspektasi, dihajar realita, dikejar masa depan, dan hebatnya masih bisa tertawa ya kan. Bukan lagi. Iya, benar banget. Enggak. Alhamdulillah masih diberi kekuatan gitu. Iya. Ada sedikit pertanyaan dari saya nih buat Bapak Stinky.
Ya, Sejauh boleh. apa sih Anda merantau gitu di negara mana sekarang Anda tinggal? Kebetulan saya merantau nggak begitu jauh, namun cukup lama lah. Saya merantau di negeri Malaysia dan sudah 8 tahun lebih saya di sini. Cukup Dan lama itu saya juga belum berarti. pernah pulang ke Indonesia. Beh, weh, kita merasakannya itu pas hari Lebaran ya kan, hari raya. Wih, Sangat sedih, sangat sedih. Itulah yang sedang saya rasakan. Bertahun-tahun hidup tanpa keluarga, gitu. Oke. Ada tisu nggak bang? nah, oh ada disiapin itu di meja. Oh iya oke. Cukup jauh juga ya kan, ngeri ya kan pengalamannya 8 tahun di negeri orang loh. Wih, Luar biasa bukan ya. lagi, cukup kuat sekali ya kan. Belum tentu semua orang bisa ya kan. Nah, jadi buat kalian yang rantau 1 tahun, 2 tahun masih di daerah Indonesia, terus kalian nangis-nangis pengen pulang, hey, sadar diri ya kan, kalian deket, pulang tinggal pulang, lihat tuh yang jauh ya kan. 8 tahun loh, gak sebentar. Masa kalau sama cewek? Masa kalah sama cewek ya kan. Untuk Abah sendiri gimana nih? Kalau dari aku sih pengalaman pahit mungkin sebelum ini ya waktu tahun-tahun 2016, 2015 itu dari segi kerjaan ya benar-benar kesulitan mencari pekerjaan sampai pernah mengalami kuproy, tahu kuproy kan? Di Apa tuh kuproy? What? kuproy itu Kuproy? kulik proyek bang. Oh, kulit proyek. Iya, kulik proyek Aku kira itu. sejenis makanan. Itu aku ya meskipun nggak lama ya waktu itu 6 bulan, tapi di situ tuh benar-benar pengalaman aku pahit banget gitu kan, dikala lagi masa-masa remaja menghabiskan, dikala ngelihat remaja yang lain main, tapi di situ tuntutan buat kerja, buat membantu orang tua gitu kan. Dan sampai aku punya pengalaman tuh ketika ikut sama ayah gitu kan, karena kebetulan ayah juga kerja di bidang mebel gitu kan, kayu. Aku sedikit cerita nggak apa-apa ya, siapa tahu jadi mau Gak motivasi lah buat apa-apa, teman-teman di sini. lontarkan aja cerita-cerita yang mau dilontarkan gitu ya kan. Itu tuh waktu itu aku kerja di daerah Parung ya, malam-malam hujan deras banget, dan yang namanya di proyek gitu kan, atap tuh cuman atap seng gitu kan. Habis itu kanan kiri itu cuman ditutup sama triplek, dan waktu itu kejadiannya hujan deras sampai bocor. Yang biasanya tuh tidur tuh bareng sama bapak, malam-malam aku bangun gitu kan, lah bapak kemana ini gitu kan, kok nggak ada padahal hujan. Dan itu ternyata bapak lagi benerin seng yang bocor. Dan di situ tuh bener-bener perasaanku tuh, wah, sampai segininya loh orang tua ketika kerja Orang buat tua ngasih nafkah gitu kan, buat anak, istri, biaya sekolah, biaya segala macam. Nah mungkin di situ sih aku mulai termotivasi buat serius dalam kerjaan gitu kan, dalam hal apapun kayak gitu, semangat terus gitu kan. Dan terakhir nih gitu kan, ada satu akun yang aku baca bionya, ketika lukamu sedalam lautan, maka ikhlas dan maafmu harus seluas langit. Itu yang nyampe sekarang Wih, aku jadi kan motivasi. lagi ya kan. Kalimatnya sangat menyentuh hati ya. Mungkin ada kata-kata motivasi ya dari Kak Tinggi. Mohon maaf ya, Motivasi Bapak, motivasi. agak sedikit belepotan ya. Lidahnya kayaknya licin itu, keseleo ya bang ya.
Sedikit motivasi Ya, mungkin sedikit begitu. motivasi dari Kakak Stinky gitu ya kan buat orang-orang yang kan banyak juga yang ngeluh tentang yang kerjanya deket, baru 2 bulan, 3 bulan udah pada pulang ya kan. Aduh. Ya, gimana ya? Untuk memotivasi sih mungkin intinya kalau memang kalian mau merantau, yang pasti satu, nekat. Kalau kalian ingin merubah nasib gitu. Tapi saran saya begini, kalau masih ada di negeri sendiri, janganlah merantau ke negeri orang. Karena sesusah apapun kita, lebih baik berkumpul dengan keluarga itu. Banyak anak rantau yang gak bisa merasakan apa yang seperti kalian alami gitu. Berhari raya sama keluarga gitu kan, puasa bareng keluarga. Tapi tidak dengan anak perantau. Oh, iya begitu. Jadi ya Nah, intinya menurut saya tuh sesusah apapun tetaplah dengan keluarga gitu. jangan Benar sampai benar banget. jauh-jauh dari keluarga ya kan. Tapi tergantung Iya, rezekinya juga di mana ya kan. iya benar juga sih. Ya. Iya. Dan Nah, pernah ya Seperti saya, Pak. sedikitnya nih pernah Iya, pernah nggak bisa saya jauh dari alami juga nih waktu apa namanya waktu dulu pernah juga di daerah Depok kan kerja merantau meskipun masih dalam negeri dan masih dalam satu pulau ya Depok tapi memang benar yang dibilang Iya, Kak Stingki iya, itu ketika kita suasana Lebaran Idul Fitri kita ada di kota orang lain apalagi di negeri orang lain kita hanya bisa silaturahmi lewat HP itu rasanya iya. ah kayak gimana gitu apalagi Kak Sungguh Stingki ini sakit, sangat sakit gitu sakit kan ya. makanya Dan itu saya rasakan bertahun-tahun. iya Hampir 10 tahun gitu. keren 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 Sungguh sakit ya. setiap tahun merasakan itu ya. Sudah terbiasa. Ya, begitulah. Kalau untuk seperti itu mungkin orang-orang pasti udah biasa ya pasti kan untuk yang perantau gitu. Cuman kayak dalam pekerjaan itu belum tentu kita selalu dapat pekerjaan yang baik. Nah, itu. Pernah satu hari saya juga mengalami kerjaan yang berat seperti Abah Yuda ya. Mungkin Abah Yuda di bagian proyek ya gitu. Kalau saya di iya bagian sawit gitu. Saya pernah merasakan susahnya kerja sawit. Kerja luar sawit dan biasa panen sarang walet. dong Luar Saya pernah biasa kerja mengalami itu. sawitnya mah. Sangat-sangat sulit. Nah, Sangat membuat kalian nih ya. saya Nah, merasakan buat kalian nih apa ya, itu mencari duit gitu perempuan-perempuan kan. manja, ya kan. Buat kalian perempuan-perempuan manja, nah dengerin kerja sawit ya. Astagfirullahaladzim. keren 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 sumpah Nah, keren abis sih ya kan. Nah, kan Mhm. Yang Gimana saya Bang San? pikir nggak semua wanita bisa seperti itu mungkin ya. Iya iya, benar banget nggak semuanya loh, nggak semuanya wanita bisa seperti Ya, itu. dan Karena bahkan gengsi laki-laki intinya pun sih. belum tentu laki-laki pun iya bisa Iya, jadi ya bener. laki-laki pun belum tentu. iya Mohon maaf, saya aja nggak mau kemarin aja sawit. Ya, cuman mau gimana namanya sudah jalannya ya kan kita jalani saja. Namanya kita ikut nah orang ya kan. Hmm, Mau kerja sejauh itu. apapun itu, sebesar apapun gaji kita, selagi kita masih ikut orang, kita tetap menjadi bawahan gitu. Nah, jadi jangan sombong kalau kita masih ada ditunjuk orang lain, Ya, guys. karena di atas langit tuh masih banyak langit-langit lebih tinggi dari kita Ya, gitu. bukan lagi. Nah, dan selain pengalaman nih ya kan pasti kita punya impian dong. Masa pengalaman doang gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih apa impian Bang Yuda atau Kak Tingki gitu ya kan. kalau Bang Yuda impian boleh? gantian lagi ya aku yang duluan Ya, boleh. Silakan. Mungkin kalau waktu dari masih panjang. ya benar-benar ya santai sambil santai ya kalau dari segi Iya. impian pastinya adalah setiap orang pasti punya impian gitu kan entah itu di apa di kerjaan atau di keluarga gitu kan intinya di kehidupan
Yang pasti impian saya tadi gitu kan, menyambung yang tadi pencapaian dalam karir, usaha sampingan, dan juga otomatis yang buat keluarga ya mendapatkan pasangan gitu kan yang benar-benar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah tuh bukan hanya sekedar di doa gitu tapi benar-benar Amin. dijalani dan didapatkan gitu sih. Semoga ada berkahnya ya di tahun 2024 ini ya kan buat Abah. Amin, amin, Ya amin, Allah, ya Rabbal amin. Alamin. Nah, buat Kak Tingki sendiri gimana? Kalau untuk saya sih impian yang saya sedang dambakan sekarang ini adalah menjadi bos sawit ya. Yes. Wih, Gitu. Wih, bos Karena Bos sawit gak tuh? ya karena gini, orang tua sedang berusaha memproduksi sawit dan karet ya karena saya tinggal di Kepulauan Sumatera. Itu apa namanya? Saya pun lupa. yang inget-inget aja deh. Ya intinya saya ingin meneruskan usaha orang tua yang sekarang sedang memiliki usaha sawit dan Amin. karet gitu. Semoga usahanya lancar ya kan sehat. Amin, amin, amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oke, dari saya nih ngomongin tentang impian. Selain impian pasti ada keinginan apa sih yang belum Bang Yuda dan Mbak Tingki capai gitu? Inginkan. Kalau keinginan, kalau jangka dekat ya otomatis mudah-mudahan lah secepatnya gitu kan keinginan ini terwujud tuh dapat penyemangat hidup lah gitu karena mau gimana pun juga setiap manusia yang hidup pasti mendapatkan seorang penyemangat, seorang pasangan lah gitu kan. Itu yang waktu dekatnya. Ya, amin, amin, Dan amin. kalau jangka Amin. jauhnya Semoga cepat dapat ya, Bapak. ya, amin, amin. Karena ya Kita bantu doa ya guys ya, kita bantu doa aja ya kan. Semoga cepat terkabulkan ya. amin, amin. Dan kalau untuk jangka dekat, gimana, Bapak Host? Apa mau dibantu dicariin gitu buat pasangan hidupnya? Boleh. Jadi kesannya biro jodoh dong. Nah, ya kan ini di record banget ya kan. Nah, buat kalian yang nonton video ini ya kan jangan lupa nih anaknya dikenalin sama Bang Yuda ya. Langsung DM aja ke saya, langsung DM aja gitu. Aduh, habis buka podcast langsung buka biro jodoh ya. Ini buat Abah Yuda, pasangan seperti apa sih yang Anda inginkan gitu? Kalau untuk pasangan sih sebenarnya ya nggak terlalu neko-neko sih sebenarnya. Cukup kita saling mengertikan aja gitu kan. Entah itu dari segi dunia real, dari segi halu pun gitu kan. Kalau dari segi dunia real karena pekerjaan tuntutan kerja sih sebenarnya terkadang nggak melihat waktu gitu kan. Kadang jam 8 malam atau jam 9 tiba-tiba ada panggilan buat laporan lah atau disuruh kemana lah kayak gitu. Jadi waktu kebersamaan tuh benar-benar mungkin gak terlalu banyak gitu. Makanya mencarinya itu yang benar-benar bisa ngertiin lah gitu. Tapi nggak setiap hari juga ada panggilan dari kerjaan, enggak kayak gitu. Dan kalau untuk di halu gitu kan karena tadi ada sedikit tawaran mau dicariin gitu kan di halu ya siapa tahu sampai ke real ya paling gitu sih. karena di sini kan kebetulan sangat menerima gitu ya kan. Kak. Baik, ya Bapak sangat menerima pembukaan perjodohan seperti itu ya. Karena kan boleh. Nanti kita tinggal buka pendaftaran ya. Aduh, pendaftaran gak tuh? Janganlah. Kayak iya nomor 8 daftar deh. Antusias banget ya sih kayaknya. Karena kan
Ya di sini juga dikasih kepercayaan gitu kan sama ownernya family gitu kan buat jadi pengurus, ya otomatis eh, waktunya juga terbagi ya gitu kan buat di pengurus juga ya, meskipun saya sendiri mengakui gitu kan kontribusi di family gak terlalu banyak gitu, tapi ya mudah-mudahan kedepannya bisa ditingkatkan lagi lah, apalagi kalau udah ya bisa Amin, dibilang amin, amin. Amin. apa namanya tuh kalau bucinnya udah satu family ada penyemangat lagi, tambah semangat kali ya. Boleh diajak ke sini Bapak kalau sudah menemukan bucin biar lebih semangat Siap, lagi. siap. Kalau belum menemukan boleh kita buka ini ya kan, pendaftaran ya. Asik, udah kayak audisi idol ya. Nggak apa-apa, biar ada pilih-pilih memilih gitu. Bukan lain. Tinggi sendiri gimana? Kalau untuk saya jangka terdekat sih menurut saya sih tetap fokus ke pekerjaan aja sih. Enggak mikir Nggak banyak mulu gitu. Kalau untuk jangkauan jauh, saya belum memikirkan sejauh itu. Intinya apa yang saya lakukan itu yang saya pikirkan. Apa yang sedang saya lakukan sekarang itu yang sedang saya lakukan dan usahakan. Intinya nggak memikirkan soal pasangan hidup ya, itu belum saya pikirkan. Saya lebih fokus ke keluarga. Oke, Itu. lebih cukup jauh. Karena menurut saya keluarga lebih utama, ya. Karena mungkin laki-laki itu kan akan datang sendiri ya kan. Kebalik Pak, perempuan yang datang sendiri Pak, kalau laki-laki mencari. Kalau untuk datang sendiri itu sepertinya mungkin bisa, mungkin tidak gitu. Karena tergantung dari sayanya ya, membuka atau tidak jalannya gitu. Dan terkadang gini loh Pak, Iya sih. ketika ibaratnya kita pekerjaan ataupun pasangan, ketika kita dicari terkadang susah gitu kan. Tapi terkadang kalau misalkan bener nggak banget, terlalu bener. mencari, Jadi seharusnya kita bawa santai saja, iya benar. nah Dan terkadang gini ya. Terkadang kita udah punya pacar ya. Itu banyak loh cewek-cewek yang ngedeketin dan pas Godaan banyak ya kan. Ada saja godaan dari arah mana saja gitu kan, mau ini mau itu mau ini mau itu gitu kan. iya. mungkin nih, Tapi ketika itulah. kita gak ada ketika kita gak ada pasangan itu, wah susah banget sumpah. Ya. Iya benar banget. Dan mungkin itu sih Emang alasan sudah jalannya mungkin seperti itu ya. gitu. Dan menyambung tadi gitu kan yang dibilang Bapak Bos Bangsan, terkadang ketika udah dapet pasangan banyak gitu kan yang datang gitu kan, dan itu juga mungkin salah satu alasan kenapa ada orang yang membuat peribahasa rumput tetangga lebih indah katanya gitu kan. Di situ sih sebenarnya sebuah kesetiaan dipertaruhkan gitu kan. Ngeri sekali ya Bapak. Aduh. Nah, tadi kan motivasi untuk astagfirullahaladzim. Ya, motivasi untuk sebuah pekerjaan ya. Nah, tolong dong gitu ya kan, kasih sedikit motivasi untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini biar kita itu tetap semangat gitu dalam menjalani hidup ini gitu kan. Dari siapa Dari dulu apa nih? mungkin? Dari Kak dulu deh. Abah dulu deh ya kayaknya. Oh, Abah dulu. Nah, Boleh. Jujur ya, karena baru gitu kan, baru beberapa minggu yang lalu mendapatkan kalimat yang tadi saya sebutkan, ketika lukamu sedalam lautan, maka ikhlas dan maafmu seluas langit. Jadi motivasinya situ yang saya dapetin, seterpuruk apapun keadaan kita, entah itu dalam segi keluarga gitu kan, atau ekonomi atau pekerjaan, kita tetap harus semangat,
karena konsepnya melihat ke bawah itu harus untuk kita lebih bersyukur gitu kan. Di bawah kita tuh masih ada orang-orang yang benar-benar dari seginya itu lebih kecil, mohon maaf ya, lebih kecil dari kita dan kita di atas mereka gitu kan. Kita harus tetap bersyukur. Iya. Dan ketika kita melihat ke atas gitu kan, kita jadikan acuan gitu kan. Orang lain bisa seperti itu, kenapa kita enggak? Kita sama-sama makan nasi kok gitu kan. Kita masih bernapas pakai hidung kok sama gitu kan. Jadi nggak ada salahnya gitu kan kita terus semangat apapun yang terjadi, karena konsepnya tantangan, rintangan, dan halangan itu pasti ada. Cara melaluinya apa? Iya, benar Yaitu banget. tadi, ikhlas dan memaafkanmu seluas langit. Keren banget sumpah itu motivasinya buat aku yang sekarang gitu kan, lagi Tak di sekali fase ya sekarang. kan. Iya sih bener. Terkadang kita itu gini ya Bang. Kita sering mengeluh soal makan nggak ada lauknya gitu ya kan. Padahal di Iya, luaran sana ada yang makannya cuma nasi aja, ada yang susah cari makan gitu ya kan. Dan banyak lah Iya, dan benar. lain-lain. Tapi terkadang itu orang-orang yang terkadang itu keluhan itu datang dari orang-orang yang serba ada. iya, Iya. terkadang ya. Iya, Iya, benar banget. terkadang keluhan itu munculnya dari orang-orang yang serba ada. Kita 1 bulan Itu kerja ya kan nyetok pop mie, mereka mau makan iya. tinggal makan gitu ya kan. Bener. Nah itu makanya Ini gitu kayaknya kan. nyeritain cerita sendiri ya. Pengalaman sendiri. Iya, Abang. ya kan. Ceritain pengalaman sendiri. Hanya Baik. sedikit menceritakan sebuah pengalaman hidup Iya. gitu, Iya. agar memotivasi kalian gitu. Kenapa Karena Anda kan juga ikut motivasi? Maaf, Bapak menulari saya, jadi saya seperti itu. Jadi motivasi gitu. karena kan gini loh, ada peribahasanya guru terbaik itu adalah pengalaman gitu. Jadi Iya. Iya, ya benar memang banget, benar gitu kan. Ketika kita ngobrol sama seseorang gitu kan, jadi ceritakanlah apa yang kamu tahu, tapi jangan yang kamu tahu ceritakan semua gitu. Jadi memporsirkan aja gitu. Apa pengalaman itu perlu dilupakan, Bah? Enggak, jangan. Karena gini, Jangan pengalaman dong. itu harus kita jadikan cermin ya. Kita ibaratnya Iya, benar bercermin banget, benar. melihat diri Saya setuju kita. banget. Tapi cermin itu ibaratkan masa lalu kita. Kita melakukan kesalahan A, hasilnya gini. Berarti diri kita yang sekarang gitu kan harus bisa merubahnya gitu kan ke jalan yang lebih baik kayak gitu. Karena mau gimana pun kita bisa seperti ini karena ada di masa lalu atau pengalaman di masa lalu gitu. Meskipun kata lagu Berarti masa lalu biarlah pengalaman berlalu itu harus gitu. dilupakan. Jangan Tapi ada dilupakan. kata iya jangan dilupakan. Tapi ada juga orang yang harus ngelupain mantan gitu, Pak. Nah, Oh, kalau itu beda untuk konsep, Bapak. Itu mantan beda kayaknya cerita, beda Bapak. konsep gitu. Beda konsep. Tapi jangan salah loh. Kalau itu bukan untuk dilupakan. Itu untuk bisa jadi pelajaran juga agar kita tidak salah memilih pasangan gitu. Nah, benar. Bisa dijadikan pelajaran gitu. Benar. Pelajaran. Jadi Jangan dilupakan, jangan. Harus jadi Jangan. pelajaran. Nah, kalau untuk mantan itu mungkin cukup untuk dikenang gitu kan. Dikenangnya itu cuman oh iya loh, kalau istilah ininya oh iya loh dia pernah sama gue dulu gitu kan. Udah gitu. Iya, pernah membuat satu kenangan manis gitu ya Nah, intinya Bapak. kayak gitu lah. Seburuk apapun mantan, intinya kalian pernah bersama gitu. Pernah membuat satu kenangan manis yang kalian tidak bisa lupakan sampai saat ini. Bukan begitu, Bapak? Nah, begitu. walaupun hanya singgah gitu kan, gak sungguh gitu. Iya, benar. Sehingga hanya sementara, tidak untuk sungguh. Iya, benar banget, benar. Iya. Ngomongin mantan ya kan, pernah gak sih gitu ya kan? Seperti masa lalu udah. Ya pernah gak sih gitu kalian punya mantan yang cukup istimewa gitu ya kan di mata kalian itu?
Mungkin saya boleh duluan. Boleh. Ada satu mantan saya yang sekarang telah berpulang ya. Intinya dia sudah tiada. Oh, Saya berhubungan itu kurang lebih 2 tahun dengan dia. Dia sakit dan rencana kami bulan 12 mau menikah. Saya lupa tahunnya, tapi di bulan 10 tanggal 11 dia sudah pergi. Meninggalkan saya untuk selamanya gitu. Dan di tanggal 10 bulan 10 itu hari ulang tahun dia. Tanggal 11 itu dia pergi berpulang gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin itu udah sekitar 5 Gimana atau 4 tuh? tahun, saya pun lupa. Gimana tuh perasaannya pas waktu itu? Sangat-sangat terpukul. Sangat Iya. terpukul. Itu membuat saya untuk mencari pasangan yang seperti dia itu menurut saya mustahil. Karena memang tidak pernah saya temukan orang yang seperti dia sampai detik ini. Gitu. Orang bilang sama saya, kalau kamu mau mencari pasangan, jangan membuat dia sebagai patokan, karena kamu tidak akan pernah menemukan orang yang seperti dia. Dan ternyata benar. Saya selalu menjadikan dia sebuah patokan untuk mencari pasangan lagi, dan itu selalu gagal. Saya salah. Iya, karena kan orang itu beda-beda ya. Iya, benar banget, benar. Walaupun Tidak, ada saya juga salah karena ingin menyamakan seseorang yang saya temukan itu seperti dia itu. Iya, jadi kita susah ya kan, harus Benar sedangkan banget. karakter kita kayak gini kita harus nyamain dengan masa lalunya gitu kan. Iya, benar banget. Sangat Nah, sulit menurut saya. susah sih kalau kayak gitu ya kan, karena kadang ada yang sama juga tapi ada yang beda juga gitu loh. Tidak Sama, sepenuhnya sama. iya. Tidak bisa sehati dengan kisah lama, dengan seseorang yang dulu. Kadang Jadi terkadang karakternya, kita sudah iya. seperti ini, dianya yang seperti itu. Nanti dianya yang seperti itu, kitanya yang seperti ini. Tidak akan pernah ada kecocokan gitu. Iya, terkadang ada sedikit persamaan gitu ya kan, kitanya yang gak srek gitu. Iya, benar banget, benar. Tolong dong, aduh ini kemana huruf jangan diambil. Mohon maaf, diambil sementara ya. Tetangga sebelah mungkin minjem. Tetangga sebelah minjem Diculik sebentar ya. Jangan Kekurangan diambil. huruf A gitu mungkin. Untuk Ada aja. Kalau untuk Abah hampir sama sih. Mantan yang istimewa itu yang dari mulai kenal ya, itu sudah 10 tahun, 4 tahun menjalani hubungan, dan 6 tahun kemarin menjalani rumah tangga. Dan di tanggal 14 November kemarin, 10 hari setelah anak kedua saya lahir, harus pergi duluan dikarenakan sakit ya. Dan jujur selama 10 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Bukan waktu yang cukup dekat ya. Iya, jadi kenangan pahit manisnya itu masih ada, dan itu salah satu alasan kenapa itu mantan istimewa gitu kan. Karena banyak banget pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari beliau gitu kan, dan yang sampai sekarang jadi motivasi pun buat saya gitu kan. Ketika dalam pasangan itu, sempatkanlah buat quality time, entah itu hanya 1 jam ataupun 2 jam. Dan itulah yang selalu saya lakukan gitu kan sama pasangan. Gitu. Mungkin kita itu jangan terlalu mengejar dunia ya, nanti kita
kalau jarang bertemu sama istri kita itu nanti kita akan menyesal pada akhirnya, guys. Betul, Jadi betul banget. sesibuk apapun kita harus sempat ngeluangin waktu buat keluarga kita ya kan. Betul Iya, banget. bener Dan banget. Mungkin dan itu bisa itulah, dijadikan pengalaman. nah gitu. Dan saya mau coba terapin gitu, meskipun di sini konsepnya halu, tapi sebisa mungkin ketika udah di room keluarga di official, yuk kita ngobrol, kita sambil call up sejam 2 jam, karena besok gitu kan, jangankan besok 1-2 jam ke depan pun kita nggak tahu gitu kan. Makanya manfaatkan momen call up itu buat kita berbagi, kita bercanda bareng gitu kan. Itu sih yang Iya, sekarang buat coba benar-benar. saya terapin gitu kan. Apalagi ini kan dari berbeda apa ya, Oh, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda Iya, provinsi, benar pasti banget. banyak banget hikmah yang bisa Berbeda-beda suku, diambil. ya kan? Bahasa. Mm-mm, kayak gitu. terakhir nih dari saya Berbeda-beda nih. juga karakter, ya kan? Nah, bener itu. Maaf terakhir ya. Terutama karakter yang kita tidak bisa tebak, ya kan? Iya, gimana Iya. Malik? Takutnya Ya, terakhir pertanyaan dari saya, kasih Iya. kritik dan saran gitu, Oh, untuk kemajuan family Balai Orang Sunda secara singkat dan jelas gitu. Kita kembali ke virtual lagi. Oke, kembali ke pertiwal ya. Realnya udah selesai ya. Virtual. oh, berarti tadi kita berhayal di dunia real ya, Bapak? Iya. Oke. Sekarang balik lagi ke dunia halu gitu. Boleh. Kalau kritiknya sih, jangan sampai terlalu terbawa suasana ya, gitu kan. Karena mau gimana pun juga, di sini kan dunia halu. Meskipun tadi saya bilang konsepnya seperti di dunia real, tapi jangan terlalu dibawa perasaan, gitu kan. Karena mau gimana pun juga di sini kan kita mau have fun gitu kan, kita iya. Iya, benar. senang gitu. Terkecuali kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang kurang mengenakan, itu baru diobrolkan lagi bareng-bareng Jadi, gitu. nah iya begitu. Jadi buat khususnya Iya. ya buat member-member Baraya Orang Sunda kalau ada keluh kesah atau apa gitu jangan sampai kalian berpihak sendiri ya kan di sini juga ada pengurus, ada itu bilang sama pengurus ya kan nanti juga akan diselesaikan gitu daripada ditahan-tahan sendiri gitu kan nggak kelar-kelar masalahnya gitu. Nah kayak gitu, bener banget. Iya, benar banget. Itu aja sih kalau Jangan kritik dan tiba-tiba nanti saran kita dari aku. pergi gitu kan. Nah kayak gitu. Iya. Nah untuk Kak Tingki sendiri gimana tuh? Untuk saya mungkin bisa sama seperti Abah ya. Intinya Iya. jangan terlalu bawa perasaan gitu, karena mohon maaf nih, mulut saya agak kasar gitu. Jadi gabung ke family yang lebih banyak diam itu menurut saya cukup melatih cara berbicara saya gitu, agar tidak sembarangan berbicara gitu, Bapak. Karena saya agak kasar gitu. Jadi takutnya orang ketika berbicara dengan saya baper gitu. Jadi kalau menurut saya benar agak-agak dikurangi lah rasa bapernya itu, karena ini hanya dunia virtual gitu kan. Ya, dan semoga aja sih bisa saling bertemu di suatu hari nanti gitu kan. Iya, mudah-mudahan aja gitu kan Amin, kita iya benar. bisa meet up bareng ada umur panjang ya kan. Iya, amin. Bisa menjadi satu impian tuh untuk Iya, kita semua ya kan. pasti lah pasti. Jadi jangan hanya kita sebatas di halu atau di multi bareng hanya Iya, bertatap muka lewat virtual, tapi benar-benar tatap muka secara real gitu kan. Misalkan di secara daerah real, mana iya kita meet up benar. Iya, nih gitu bisa. kan. Kebayang sih serunya. Oh Mungkin ternyata dari ini si kalian yang Santun gitu dekat-dekat kan. bisa gitu. Iya Bisa mungkin ada yang mau meet up gitu. iya mungkin ya buat kalian yang lagi deket-deket gitu barangkali mau meet up gitu. Kalau untuk saya mungkin agak lama ya, mungkin menunggu saya pulang lah baru bisa meet up gitu ya. Dan saya pun nggak tahu pulangnya kapan, Bapak. Itu pertanyaannya Bu ya. Mohon maaf Bu, itu pertanyaannya Anda kapan pulangnya? Iya benar-benar. Nggak apa-apa, saya meet upnya nyusul aja Bapak. Jadi kalian dulu aja, nanti saya nyusul di belakang gitu. Silahkan buat kalian yang deket-deket, silahkan, nggak apa-apa. Saya nyusul di belakang gitu.
Mm-mm. Nah, ini udah lumayan panjang ya kan podcast kita hari ini udah jam 11 malam ya di sini. Nah, Oh, sekarang maaf Bapak. Bapak di daerah pertanyaan mana ya, Pak? Kok udah jam 11, Pak? Di saya baru jam 10, Pak. Bapak itu Kalimantan, Bapak San di Kalimantan. Oh, Bapak di mohon maaf Kalimantan. Bapak ya di sini udah Oh, iya. malam. Oh, udah malam. Oh iya, beda 1 Eh, jam ya. Sama jamnya dengan saya sama, Pak. Oh, Dan Sama saya jamnya juga sama mau saya sama. outdoor ya Mm. ke sebelah. Oh, iya. Jadwalnya padat banget ya host kita. Padat banget hari ini. Aduh. Pindah ke Nah, stasiun sebelah ya, Bapak. iya pindah ke sebelah. Artinya saya mulai lelah. Besar banyak jadwal, banyak juga nih bayarannya biasanya. Biasanya gitu kan. Biasanya, ya kan, biasanya. Kalau nggak biasa ya Buat- harus dibiasain gitu. Buat Bang Sandi. Iya bener Bang banget. Sandi. Bang Sandi. Iya gimana. Sepertinya saya udah ditunggu emak saya nih. Oh, Takut nggak Oh, dikasih iya. kunci nanti. Oh iya. bukan lagi ya. Ditungguin emak. nggak Perjanjian sama emaknya tadi pulang jam berapa, Bapak? Iya. Tadi saya pulang mau jam 10 katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, Bapak silakan. Takutnya nanti dikunci pintu ya sama emaknya itu. Iya, ibu saya tuh bukan mikirin saya sebenarnya, mikirin motornya, takut hilang. Oh gitu ya. Kalau anaknya mah nggak usah Bisa dipikirin begitu, ya. Bapak. Saya sering telepon kalau lagi main. Ya udah tuh, kalau gitu soalnya Bapak pulang antarkan motornya, nanti Bapak balik lagi gitu. Iya. jauh. Jadi ini ya Jauh, itu pertanyaan jauh. terakhir nih ya kan buat Abah dulu kali ya. Nanti stink yang kedua nih. Boleh. Gimana sih menurut Abah tentang adanya podcast di Baraya Orang Sunda ini? Jujur adanya podcast ini seru lah ya gitu kan. Serunya apa? Kita gak hanya sekedar saling memotivasi, tapi juga kita saling bertukar pikiran, terus melatih talent sih sebenarnya. Melatih talent dari yang biasanya diem aja, tiba-tiba harus jadi host gitu kan, tiba-tiba jadi bintang tamu, dan itu sebenarnya melatih public speaking ya kalau bahasa Belandanya gitu kan. Bagus, keren. Dan seperti saya ya kan yang host magang mencoba jadi host ya kan. Iya, itu kan melatih kan, memotivasi gitu kan. Iya. Iya, semoga kedepannya saya juga bisa lebih asik lagi ya kan gitu. Amin. Untuk Amin. Kak Seti sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sih bagus. Saya sangat mendukung dengan adanya podcast yang seperti ini ya. Sangat menambah wawasan dan saling bertukar pengalaman, bercerita ya kan. Jadi bisa kita jadikan salah satu motivasi hidup kita juga. Gitu. Oke, berarti waktu segitu aja ya podcast kita hari ini ya Bang Malik ya. Mungkin sedikit ada kata-kata dari Bang Malik gitu. Ya, kata-kata dari saya ingin cepat pulang. Udah kangen mak saya. Oh bukan lagi, dengan cepat pulang ya hostnya. Anak mama banget ya kayaknya, Bapak Malik. Ya, Oke, berhubung Bang Malik sudah ditungguin mamanya dan saya juga mau pindah ke channel sebelah ya, mau tampil di TV OON ya bukannya. Tapi ya. Iya. Mungkin segini aja ya. Selamat malam buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.